menurut teori kan ini revolusi industri 4.0 ini kan era disrupsi. Kekuatan feeling dulu itu ada. Iya. Maka disitulah letaknya kecerdasan orang-orang terdahulu itu. Oh iya. Ya, Berarti kan? orang sekarang bodoh-bodoh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Oke. Silakan Pak. Arif, hari ini kita podcast lagi di Kominfo Shantik. Iya. Saya sampai sekarang Vini, bisa saya hafal itu. Dari waktu kita pertama podcast. Kominfo Shantik, komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Mantap. Aduh, nah sekarang kita podcast dengan Pak Kadis, Gadis Diskominfo Shantik. Ketemu lagi kita. Lama kita tidak ketemu ya Pak. Sudah berapa hari? Bulan ya? Iya. Terakhir kita ketemu kayaknya podcast pencanangan Negeri 1000 Megalit Pak ya. Iya. Dengan Bapak Sudaryano Erlamangkona Pak. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Vini? Alhamdulillah baik Pak. Lu saya tidak Arif? Saya juga Pak. Alhamdulillah. Kalau fisik semuanya kelihatan baik ini Pak. Oh iya. Apa ini sakit? Hati ya. Maaf. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu tentang Kominfo Shantik ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit toh? Ya. Kominfo Shantik ini sebenarnya singkatan dari biar lebih mudah penyebutannya. Oke. Komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Oke. Jadi kita melaksanakan tugas itu di bidang komunikasi, kemudian informatika. Nah, komunikasi itu terkait dengan komunikasi publik, hal-hal yang terkait dengan informasi yang kita sampaikan ke publik. Kemudian kalau informatika itu terkait dengan telematika. Jadi jaringan, kemudian teknologi digital, infrastruktur digital, dan lain sebagainya. Kayak internet. Nah, kemudian persandian itu terkait dengan keamanan informasi. Nah, jadi kayak malware, hacker, dan lain sebagainya, pengambilan data, dan lain sebagainya. Berarti tugas Kominfo juga ya? Tugas Kominfo. Nah, kemudian statistik. Statistik ini terkait dengan sebaran informasi terkait dengan data. Data statistik sektoral atau statistik daerah yang terkait dengan macam-macam hal terkait dengan data. Apalagi sekarang ini kan pemerintah sudah mencanangkan lagi itu ada namanya Satu Data Indonesia, SDI. Maksudnya apa itu? Satu Data Indonesia itu artinya satu data seluruh Indonesia, tidak ada yang berbeda-beda. Data dari kecamatan, desa sampai di pusat itu semua sama. Gitu. Misalnya luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian luas lahan pertanian, luas wilayah kelautan, laut, pesisir, dan lain sebagainya. Nah, itu harus sama. Kalau sebelum ini kan mungkin pemerintah pusat itu melihat bahwa informasi data itu masih secara parsial, berbeda-beda. Iya betul Pak. Berbeda-beda antara misalnya sektor pertanian, jumlah sawah yang ada di Sulawesi Tengah mungkin berbeda dengan yang ada di kementerian. Yang di kementerian, misalnya Kementerian Pertanian berbeda dengan yang ada di Bappenas dan lain sebagainya. Nah, ini harus disatukan. Satukan semua targetnya informasi itu data. Akan sampai berapa lama sampai bisa menyatu data ini? Karena sekarang lagi proses. Sekarang lagi proses. Nah, ada portal data ada namanya portal Satu Data Indonesia. Jadi semua itu di input melalui portal itu, dan kemudian semua bisa membuka. Nah, ini terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Gitu. Nah, sehingga perencanaan itu tepat sasaran, tepat guna, dan kemudian terukur begitu. Dan tepat informasinya. Iya, sepakat. Karena kalau kita lihat juga zaman dulu, Vini, gempa saja lalu korban jiwa berbeda-beda informasinya. Nah, itu. Nah, ini kan berkat adanya transformasi digital.
berkat adanya teknologi. Nah sekarang ini kan kita sudah masuk di era teknologi 4.0. 4.0, oke. Gitu. Kemudian ada lagi sosial 5.0. Oh, naik lagi. Nah, bukan naik, tapi kehidupan sosial kita itu sudah berubah sekarang. Oh, Gitu. Termasuk kita berada di revolusi industri 4.0 atau 4.0. oke. Nah, ini menurut teori kan ini revolusi industri 4.0 ini kan era disrupsi. Disrupsi itu merusak. Oke. Jadi semua tatanan-tatanan yang sudah kita laksanakan ini akhirnya berubah. Gitu. Iya, betul. Nah, contoh misalnya, kalau dulu kita itu ketemu dengan guru saja takut. Kalau sekarang ini anak-anak minta izin saja sampai dengan bawa WA kepala sekolah orang bisa. Gitu. Hanya lewat WA. ASS dia bilang, bukan assalamualaikum, ASS. ASS atau saya jadi Z. Gitu kan. Jadi berubah semua. Merubah pola, merubah apa. Nah, sehingga ya kadang-kadang kita lihat orang sudah saling membuli di media sosial begitu bebasnya. Dia tidak mau tahu itu apakah itu orang tua. Apakah itu dia punya apa? Justru lebih cenderung juga sudah membuka mereka punya masalah pribadi di medsos. Gitu, dengan mengeluh. Iya, betul. Gitu. Bahkan memaki-maki saudara, memaki teman dan lain sebagainya gitu. Nah, ini terjadi perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu penting untuk kita adaptif. Kita harus adaptif dengan perubahan teknologi sekarang ini. Tidak bisa kita melawan. Karena sudah zamannya. Sudah zamannya. Nah, contoh seperti dibilang Arif tadi, kalau dulu ada bencana. Iya. Ya, sekarang kita begitu ada bencana, 1 detik kemudian kita sudah bisa tahu berapa dia punya kekuatan, di mana dia punya kejadian, titiknya, ya kan? Nah, kemudian ada peringatan, ini potensi tsunami atau tidak? Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, kemudian ada jaminan dari institusi yang berwenang, misalnya BMKG mengatakan bahwa masyarakat tetap tenang dan lain sebagainya. Kalau dulu kita tidak kan? Iya. Sebelum ada era digital, sebelum kita masuk di era digital sekarang ini, kita bertanya-tanya di mana pusatnya? Iya. Berapa dia punya? Pokoknya orang cuma bilang nakanca. Bahkan sekarang luar biasa juga lajunya, Pak. Baru habis gempa kita 1 detik kemudian sudah muncul notifikasinya. Nah, coba lihat. Waktu gempa besar setelah Aceh tahun 2005. Betul. Orang banyak lari pergi di Bora. Padahal di sana titiknya. Padahal di situ titik. Karena kita tidak tahu. Iya. Yang kita tahu waktu itu hindari air, hindari laut. Karena trauma pada saat di Aceh. Iya, betul. Itu kan belum, kita sudah masuk di era teknologi, tapi belum semua menggunakan teknologi itu. Betul. Pada saat itu masih terbatas. Pada saat itu masih terbatas. Iya. Kira-kira kalau dulu orang bilang di Bora pusatnya, masih ada orang mau pergi di Bora. Iya. Tapi saya kembali sedikit Pak, mulai dari namanya kan seperti yang kita ketahui, mungkin saya Pak ya. Yang kita ketahui kemarin Kominfo ini kan namanya Kominfo, Dinas Kominfo. Belum ada penambahan ininya Pak, atau itu mungkin memang perubahan atau memang sudah ada cuma baru. Perubahan nomenklatur itu kan atas ini dari pemerintah pusat. Oh, jadi dari pusat langsung. Jadi perubahan nomenklatur itu nama itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi Kominfo ini sebenarnya replikasi atau transformasi dari peran Departemen Penerangan terdahulu itu. Kemungkinan seperti begitu sehingga tapi banyak hal-hal yang berubah terkait dengan tugas itu. Contoh seperti misalnya untuk urusan komunikasi itu kita punya ruang konsultasi itu ke Kementerian Kominfo. Banyak yang kita ke Badan Cyber Sandi, kemudian ke Kementerian Kominfo juga, kemudian terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu kita punya ruang konsultasi ke Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kalau untuk urusan persandian, nah ini kita banyak ini. Ada juga ini. Konsultasinya itu kemana? Koordinasinya itu kemana? Ke Badan Cyber Sandi Negara. Gitu. Kemudian ke Badan Sertifikasi Elektronik BSRE. Kemudian kalau untuk statistik kita ke Bappenas dengan BPS. Jadi banyak dia punya. Oh, jadi mitra kerjanya jadi banyak. Kita punya mitra kerja lebih. Hanya
kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Sekarang sudah banyak dia punya mitra. Oke. Iya. Tapi kan kalau orang bertanya-tanya, tadi sudah dijelaskan, cuman mungkin harus diyakinkan lagi seberapa penting sebenarnya Kominfo ini hadir. Kan dulu belum ada Kominfo. Iya. Ini bukan soal seberapa penting, tapi kemudian bagaimana Kominfo ini dibentuk dan kemudian mempunyai tugas dan peran gitu, untuk menjadi regulator, untuk menjadi regulator, untuk menjadi pengendali sekaligus untuk menjadi pengawas terhadap seluruh lalu lintas informasi dan komunikasi yang terjadi. Jadi dia mengatur lalu lintas informasi. Mengatur lalu lintas informasi. Dinas perhubungan kan lalu lintas kendaraan. Lalu lintas kendaraan. Kalau kita mengatur itu regulasi itu. Iya. Nah, itulah peran Kementerian Kominfo itu yang kemudian dijabarkan di dalam satuan organisasi perangkat daerah itu dalam bentuk dinas. Gitu. Okay. Nah, ini yang kami regulasi-regulasi ini. Nah, terkait dengan keamanan informasi ini juga penting. Okay. Nah, banyak yang sekarang ini terjadi itu pencurian data. Betul itu, Pak. Lewat aplikasi-aplikasi bodong, undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Ada lagi banyak itu. Okay. Banyak ini juga bagian dari kreativitas sih sebenarnya. Cuman kreativitas yang salah. Yang salah yang kemudian merugikan orang. Nah, ini semua yang menjadi tugas kami untuk membantu masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menjaga data itu, data pribadi, kemudian begitu juga dengan data yang ada di perusahaan atau di. Berarti tidak sembarang ini, Pak, tidak sembarang juga informasi ini harus menyebar luas, Pak. Oh iya. Ya, itu. Jadi kita harus menjaga data kita sendiri. Menjaga data kita. Saya kira itu tugas dari Kominfo, Pak. Sorry nih. Iya, makanya pemerintah membuat regulasi kan Undang-Undang ITE itu. Oke. Informasi dan transaksi elektronika. Nah, itu yang dibuat regulasi itu untuk membatasi dan kemudian membentuk cara kita untuk bagaimana berkomunikasi lewat media sosial. Sebab media sosial ini merupakan hal yang baru, khususnya di negara-negara yang baru berkembang. Baru akan maju. Nah, tapi kalau kita tidak adaptasi dengan perubahan teknologi sekarang ini, transformasi digital, kita akan terlambat. Karena negara-negara lain, bahkan kalau Cina sekarang itu sudah tidak pakai duit cash lagi sekarang, semua gitu. Itu sudah pakai Bitcoin. Jadi transaksi itu hanya lewat gadget, HP, lewat aplikasi. Tapi itu menurut saya secara pribadi itu belum bisa terlalu diterapkan, Pak. Karena jaringan masih biasa hilang-hilang. Ya, memang pelan-pelan. Okay. Pelan-pelan. Ini kan penerapannya tidak juga sekaligus. Okay. Nah, ada negara-negara tertentu yang sudah mereplikasi itu, tapi kemudian Indonesia juga, daerah kita ini tidak menutup kemungkinan juga. Okay. Tidak menutup kemungkinan akan ke sana. Iya, okay. Akan ke sana karena kita harus adaptif. Betul. Segala transaksi-transaksi yang bersifat transaksi perdagangan, bisnis dan lain sebagainya itu berbasis elektronik nanti. Iya. Kalau tidak kita akan ketinggalan, Pak. Kita akan ketinggalan. Iya, dengan negara-negara maju. Dengan negara-negara maju lain. Cuman informasi karena sudah semakin besar ada juga kerugiannya, Pak. Jadi kayak kita sekarang ini kita sudah gampang menangkap informasi dari luar. Kayak tadi yang Bapak bilang gempa sudah bisa kita update baru 1 detik gempa sudah muncul. Iya. Tapi pada akhirnya kita menerima hoax lagi di media sosial atau di internet atau di WhatsApp. Nah, itu juga kita bagaimana cara menanggapinya itu, Pak? Ya. Selain kita membatasi, tentunya juga ini juga peran dan karena kita juga tidak bisa melakukan deteksi secara menyeluruh gitu, ya kan? Nah, oleh karena itu peran kita semua itu untuk saling memberikan edukasi. Oke. Saling memberikan edukasi. Kalau kami ini melakukan edukasi itu lewat literasi. Okay. Literasi digital, bagaimana bermedsos itu dengan baik gitu. Bagaimana kita membangun etika dan adab di dalam komunikasi lewat media sosial. Gitu. Okay. Nah, yang paling penting itu adalah untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang bersifat hoax gitu. Iya. Kalau kita sih tidak, Pak. Orang lain yang mungkin kita ini. Itu dia. Makanya ini jadi peran kita bersama. Siap. Jadi tugas kita bersama untuk bisa memberikan informasi itu kepada masyarakat luas agar kita menggunakan teknologi informasi ini benar-benar yang mempunyai tata krama, mempunyai adab, sopan santun, etika. Artinya kita tidak seenaknya lagi untuk seenak jidatnya untuk
membuli orang, memaki orang atau karena ada undang-undangnya karena juga ada sudah, Pak. ada juga undang-undangnya gitu. Oke, keren. Oke. lagi. Kenapa? Kau pasti blank ya. Iya, tapi terkait dengan pembulian-pembulian itu memang ada undang-undangnya, Pak. Karena kemarin yang lagi viral nih, yang diuntat kemarin, itu di video dia dibully. Itu kena hukuman juga, Pak? Kalau yang merasa dirugikan itu memberikan laporan. Oh, berarti nanti korbannya, Pak ya? Iya, korbannya. Kalau dia tidak merasa korban tidak apa-apa. Kalau dia tidak merasa dan dia tidak melapor ya, saya kira tidak ada. Berarti dia menerima perlakuan seperti itu. Tapi kan itu jadi orang nonton dianggap wajar dan normal, pakai izinin. Nah, itu yang tadi saya bilang itu. Kita ini sudah masuk di era disrupsi. Oke. Era yang merusak tatanan, etika yang tadinya kita tidak seperti begitu, tapi kemudian karena pengaruh-pengaruh ini, kemudian lebih cepat gitu, ya kan? Lebih cepat berubah kita. Nah, tapi kita tidak bisa menghindar. Sudah begitu. Kita memang sudah seperti begitu, adaptif. Kita harus adaptif. Mungkin perlakuan-perlakuan seperti begini sudah pernah terjadi di negara-negara maju yang sudah mendahului untuk yang lebih dulu mereka mengadopsi atau beradaptasi di dalam perubahan teknologi itu. Berarti kitanya yang harus adaptif terhadap media sosial. Iya. Kita yang harus mampu untuk men-sharing apa yang bagus dan apa yang tidak. Saring sebelum sharing. Oh iya. Ya kan? Saring sebelum sharing. Nah, jadi kita harus ada filter dulu melihat. Kalau perlu kita mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Gitu. Oke. Kementerian Kominfo itu sudah membuat aplikasi, saya lupa namanya, aplikasi apa. Itu kita bisa masuk dulu ke aplikasi itu. Kita cek benar tidaknya ini informasi. Oh, ada. Cuma saya lupa namanya. Ada di Play Store kalau nggak salah itu. Kementerian sudah. Berarti itu kalau sudah masuk di aplikasi itu terdeteksi ini benar. Terdeteksi ini benar atau tidak, hoax. Gitu. Bagus. Baru kita boleh. Bagus. Kalau kita lihat sekarang, Pak, karena mudahnya ini komunikasi, karena sudah ada WA dan lain-lain, akhirnya orang juga semakin kehilangan sopan santun seperti Bapak bilang tadi. Bahwa WA guru sembarangan, tidak ada lagi sopan santunnya dan adabnya. Aduh, itu juga parah juga sih menurut saya, Pak. Ya sebenarnya sih dalam konteks komunikasi itu tidak ada masalah. Artinya, Assalamualaikum Bu Guru misalnya, Assalamualaikum Bu Guru, mohon maaf hari ini saya lagi sakit. Kan tidak ada bedanya dengan dulu kalau kita menulis surat. Oh, iya. Nah, bedanya ini hanya kita dulu belum masuk di era teknologi, gitu digital, kan? Iya. Nah, kalau misalnya hal-hal yang bersifat umum seperti begitu memberikan informasi, menurut saya itu tidak jadi masalah. Oh, iya. Sepanjang apa yang ditulis dan kemudian apa yang diberikan, diinformasikan itu memang benar-benar sesuai dengan adab dan aturan. Ya, gitu. Jadi meskipun sudah era digital, adab harus tetap dijaga. Adab harus tetap dijaga. Jadi kalau dulu menulis surat itu kan kalau orang sakit kan betapa indah pagi ini. Iya, betapa indah. Kan, ya, bunga-bunga mekar hanya ada satu yang layu, namanya Vini. Jadi mohon maaf ya. Iya kan? Ada lah itu. Iya, ada lah harus surat izin sakit. Iya, surat izin sakit. Kayaknya Arif begitu. Iya, saya sih. Ya, antar dengan puisi dulu. Diantar puisi dulu. Bunga-bunga permekaran hari ini cuma hanya ada satu bunga yang layu, namanya Vini. Hari ini tidak masuk. Iya. Tapi kalau kita bicara soal anak muda ini, Pak, akhirnya anak muda itu tidak lagi bisa merasakan rindu seperti zaman dulu, Pak. Kalau sekarang karena sudah bisa WA, video call dan lain-lain. Iya, tapi lebih cepat bisa mengungkapkan rasa kangennya begitu. Oh iya betul. Kalau dulu kita butuh waktu. Kita butuh waktu. Iya. Kita mau ke sana jangan-jangan dia tidak ada. Feeling. Kita mau ke rumahnya. Nah, kekuatan feeling dulu itu ada. Iya. Maka disitulah letaknya kecerdasan orang-orang terdahulu itu. Oh iya. Ya, berarti kan? orang sekarang bodoh-bodoh, Pak. Tidak. Maksudnya kecerdasan itu karena mereka menggunakan feeling. Kalau sekarang ini hampir kita tidak bermain feeling sudah. Iya. Karena semuanya bisa posisi. Iya. Langsung di WA. Aduh. Sherlock dulu. Kirim. Di mana kita punya lebih posisi. cepat mengungkapkan rasa kangen, Pak. Lebih cepat karena kangen itu kan bisa langsung video call. Iya. Padahal sebenarnya rindu itu perlu diciptakan, Pak, biar kehadiran lebih berarti. Cuma bedanya kalau video call kan tidak secara fisik. Oh iya. Tidak secara fisik. Betul. Cuma ya itulah tadi. Banyak hal-hal dulu yang dipersiapkan. Iya. Misalnya rambut harus disisir dulu, supaya kelihatan cantik dan lain sebagainya kan. Berarti kita harus adaptif ini, Pak. Kalau dulu kan
dulu susah untuk menulis surat dan lain-lain, tunggu 3 hari 5 hari baru bisa dibalas. Hari ini sebenarnya anak muda sekarang justru dimudahkan. Lebih dimudahkan. Kalau kita dulu kita masih SMP, zaman SMP SMA itu hanya menggunakan film. Ada nggak teman-teman kumpul di sana? Iya betul itu Pak. Gitu. Kalau tidak ada ya sudah kita bertunggu di situ. Iya betul. Satu-satu muncul, setelah itu kumpul nanti sudah jam 10, jam 11 malam, baru kumpul semua. Iya. Kalau tidak berdiri di pinggir jalan, bertunggu teman, mau kemana lagi? Mau ke sana lagi, nah, gitu. Iya. Hanya begitu yang bisa kita bikin. Baru kita tidak tahu dia ini tidak hadir kenapa? Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan manaan? Tidak ada dia sakit dia biasa tadi. Keren. Kalau sekarang sudah tidak seperti begitu. Nah, kata adaptif tadi itu apa? Artinya kita harus adaptif di dalam perubahan teknologi itu. Iya. Kita harus masuk di dalam teknologi. Tidak bisa kita menolak. Tidak bisa, karena sudah begitu dunia. Iya. Coba sekarang saja. Mampu enggak kita kasih mati HP 1 minggu? Tidak pakai HP. Sudah tidak bisa. Jadi HP ini sudah mengganti kebutuhan utama kita. Oh iya. Iya kan? Iya sih. Nah, sekarang misalnya kita punya duit 50.000. Kita punya pulsa habis. Mana yang kita lebih pentingkan? Mau beli makanan atau mau beli pulsa? Pulsa sih dulu. Nah, kita pasti berpikir 50.000 ini kita bagi 2. Iya betul. Kita masih bisa makan dengan makanan yang harga 5.000 misalnya, atau 10.000. Kita cukup beli gorengan 10.000, kita makan gorengan sudah cukup. Tapi pulsa ini, betul. Itu saja perbandingan. Jadi kita boleh lihat lah, kita boleh rasakan sendiri seperti apa perubahan teknologi, transformasi digital itu. Sekarang pemerintah di pemerintahan sekarang ini sudah ada yang namanya itu SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bahkan pemerintahan juga sudah berbasis elektronik. Sudah berbasis elektronik nanti. Berarti lagi fotokopi ini Pak. Tetap ada fotokopi, tapi kemudian informasi itu begitu cepat gitu. Begitu cepat tiba dan kemudian begitu cepat diantisipasi sehingga pelayanan publik itu lebih cepat terrealisasi. Terus kalau kita bicara terobosan Kominfo Sultan sendiri, Bapak sudah melakukan apa ini di terobosan apa yang Bapak lakukan di Kominfo ini? Belum ada karena kan masih kita pelajari dulu, masih beradaptasi dulu karena masih terhitung baru lah. Masih baru ya. Iya. Masih terhitung. Tapi kalau saya meyakini Pak Kadis ini bisa membuat Kominfo ini lebih naik. Maaf ini, kalau saya melihat histori Pak Kadis, saya kenal beliau sudah lama. Beliau kan, mohon izin Pak, saya sebutkan mungkin beliau dulu Kadis Damkar ya di Kota Palu. Dan sebenarnya kan dia urus damkar saja viral. Iya kan? Iya. Maksudnya itu saja, kalau dinas damkar ini kan sebenarnya tidak seksi dia Pak. Dia kan nanti ada kebakaran saja. Jadi tidak setiap hari dia bekerja. Tapi tidak salah Kak Arif, Pak Kadis ini pernah dapat penghargaan juga di dinas damkar. Wajib. Iya. Pada tahun 2021 Pak. Apa penghargaan Inspiring Leadership Award Pak ya. Itu luar biasa. Berarti Bapak akan contoh kepemimpinan Bapak pada saat jadi Kadis Damkar ke Kominfo. Ya tentu sebagai pimpinan, tentu kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bersifat inovatif. Inovatif dan kemudian terobosan-terobosan yang kita lakukan khususnya di bidang komunikasi. Kita akan sesuaikan satu hal yang sudah saya coba. Waktu kemarin terjadi gempa di mana? Yang baru-baru ini Pak? Iya, yang di Barat. Bukan, yang di Lembang Tongoa. Termasuk yang di Pantai Barat. Itu saya kemudian memanfaatkan teknologi komunikasi lewat Zoom virtual, mengundang pihak-pihak terkait, BPBD, BMKG, untuk menyampaikan informasi dari Dinas Sosial, untuk menyampaikan informasi terkait dengan penanganan masyarakat. Nah, kemudian itu kami juga mengundang rekan-rekan dari jurnalis untuk apa? Untuk mereka mendapatkan informasi yang cepat dan kemudian lebih akurat begitu, sehingga masyarakat dan lebih cepat. Sehingga masyarakat itu bisa menerima informasi terkait dengan kondisi bencana di sana, bagaimana keadaan masyarakat. Nah, sehingga nanti ini mengajak masyarakat untuk bisa memberikan partisipasi bantuan, itu mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Yang terdampak. Nah, betul, gitu. Jadi jangan nanti ada
ada 100 kelompok masyarakat itu membawa supermi semua di sana. Sementara supermi sudah ada gitu. Tidak ada belanga. Tidak ada belanga misalnya, ya kan? Kemudian tidak ada air, tidak ada pampers. Iya sih. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan informasi berapa jumlah anak bayi yang terdampak, berapa jumlah lansia yang terdampak, apa yang mereka butuhkan, bagaimana kondisi mereka, gitu. Bagusnya juga kalau ada kominfo begini, Pak ya. Jadi kayak dulu mungkin kalau ada kejadian seperti itu diundang semua dulu rapat dan bertatap muka. Kalau sekarang sudah bisa. Kalau sekarang lewat virtual boleh. Nah, inilah dampak positif. Seperti contoh misalnya pada saat kita dilanda COVID, 2 tahun, gitu. Nah, apa komunikasi yang kita bangun untuk kita tidak kena virus dan kemudian kita juga bisa melaksanakan itu lewat itu, lewat virtual. Betul. Gitu. Bayangkan kalau dulu kita kena COVID belum semaju ini teknologi dan informasi. Iya. Gila kita dalam rumah. Ini yang nantinya kita akan gagas di dalam perencanaan dan pikiran saya itu kita akan coba menggagas bagaimana fungsi dari Dinas Kominfo ini menjadi saluran informasi yang satu gitu. Jadi semua informasi itu bersumber dari Dinas Kominfo dan kemudian ini kita sebar kepada publik lewat rekan-rekan media. Gitu. Bagus juga Pak supaya orang tidak simpang siur lagi. Iya. Jadi kalau sudah dirilis oleh Kominfo, dasarnya dari Kominfo sudah pasti valid ini berita. Iya. Karena misalnya begini, pada saat terjadi bencana ada satu orang yang merekam lewat Facebook. Iya. Teriak-teriak minta tolong. Nah, Facebook ini kan pada saat dia minta tolong itu kan kita tidak bisa rubah ini kecuali kita edit ini. Betul. Tapi ini terus yang menyebar sampai sekian hari dan kemudian masyarakat berpikir, pemerintah di mana ini? Kenapa orang bencana tidak dibantu? Padahal ini sudah yang berhari-hari gitu. Nah, seolah-olah kita tidak ada di tempat padahal kita sudah melakukan itu. Gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kita pikiran untuk memberikan bagaimana ada terobosan begitu terjadi hal-hal yang begitu yang bersifat emergensi itu kita langsung berikan informasi yang cepat dan akurat. Berarti mungkin Kominfo izin Pak, Kominfo ini juga harus bekerja sama dengan konten-konten kreator. Ini kalau menurut saya Pak Kadis karena terbatas juga ruang lingkupnya Kominfo meskipun sekarang media sosial mendunia. Tapi kan ada yang tidak bisa dijangkau oleh Kominfo karena orang mungkin tidak follow Instagramnya, tidak ikuti Facebooknya dan lain-lain. Berarti kalau saran saya sih Pak harus ada kerjasama dengan beberapa influencer, konten kreator. Saran saya sih. Apa sudah dilakukan? Untuk sementara ini masih kita jejaki dulu. Kita coba lihat pemetaannya seperti apa dan kemudian kita akan lakukan itu. Karena kalau saya lihat ini Pak izin, karena ini Kominfo kan namanya ini kan. Artinya pusat informasi sebenarnya harus ada di sini. Tapi kalau kita melihat media sosialnya Kominfo sendiri, mohon maaf ini Pak Kadis, masih 1.000 followersnya, masih banyak followers. Sorry ini Pak Kadis. Jadi kan ini harus betul-betul menjadi catatan penting untuk Kominfo sendiri Pak Kadis. Apalagi Instagram adalah informasi yang didapatkan anak muda kebanyakan itu melalui Instagram dan TikTok Pak Kadis. Saya tidak tahu apakah sudah ada TikToknya itu belum ini Kominfo ini. Secara internal sebenarnya saya sudah lakukan autokritik. Jadi bukan hanya Arif yang lihat, tapi saya juga melihat. Termasuk di TikTok. TikTok itu kalau saya tidak salah kemarin saya lihat itu baru 50 followersnya. Baru 50 berapa ini Pak Kadis? 50 orang. Aduh kita mohon maaf ini kita di Sarapa 9.000 baru 50. Ini saya sampaikan gitu. Nah mungkin teman-teman masih melihat bahwa yang namanya situs resmi pemerintah sehingga tidak sembarang untuk. Tapi kemudian saya sampaikan begini, ini tidak boleh. Fungsi media sosial itu adalah alat untuk membagi informasi gitu. Betul. Nah, sehingga kalau kita membatasi hanya lingkup organisasi pemerintah daerah saja yang ikut di situ, bagaimana dengan penyampaian informasi kepada masyarakat yang lebih luas? Betul, saya sepakat. Nah, sehingga ini saya bilang saya sudah minta untuk mereka merubah pola. Gitu. Merubah pola. Kalau saya lihat admin-admin di dinas-dinas yang lain, bukan yang di provinsi Sulawesi Tengah, Pak Kadis. Mereka justru asik.
kayak dinas kebakaran yang ada di Bandung, itu orang mereka nimbrung-nimbrung di komentar Instagram yang lagi rame. Nah ini yang masih kurang, ini bukan catatan hanya untuk Kominfo, tapi semua dinas yang ada Instagramnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini Pak Kadis. Ya sama dengan saya waktu saya masih di Damkar. Begitu kita aktifkan Instagram itu, dalam waktu 3 minggu kita sudah centang biru. Luar biasa Pak. Iya. Damkar itu centang biru kalau di Instagram. Kenapa? Karena kita aktif. Betul. Aktif menyampaikan, dan semua followers yang ingin kita ajak, bahkan bukan mereka yang minta kita yang mengajak mereka untuk dan bisa. Kalau saya tidak salah izin ada WA grupnya. Ada WA grupnya. WA grup kita di Damkar itu malahan sampai 4. Ada beberapa anggota yang menjadi adminnya yang saya. Karena memang kita butuh informasi itu terkait dengan kebakaran pada saat itu. Pencegahan. Bukan hanya soal penanggulangan tapi pencegahan gitu. Jadi informasi-informasi terkait dengan kehati-hatian, kewaspadaan untuk menghindari hal-hal yang mudah terbakar dan lain sebagainya, itu kita berikan informasi lewat flyers, lewat apa. Nah, kemudian ada yang memang informasi yang terkait dengan sistem penanggulangan kita gitu. Pada saat kejadian gitu. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi, misalnya pengalaman kita ya, saya bicara pengalaman waktu saya di pemadam kebakaran. Hari ini misalnya ada kebakaran, orang melapor lewat live. Tapi kemudian live ini tidak pernah berhenti sampai 2 jam berikut, padahal api sudah mati. Tapi ini masih, akhirnya orang bully kita. Mana pemadam kebakaran? Kenapa tidak ada? Padahal 2 jam lalu kita sudah sudah selesai memadamkan. Sudah selesai memadamkan. Tapi kemudian video tadi yang dikirim itu tidak kemudian mereka bikin video lagi, konten video lagi untuk mengklarifikasi bahwa sudah ada pemadam kebakaran gitu. Oke. Gitu. Ini juga jadi persoalan. Problem itu. Persoalan itu. Jadi apakah program-program yang ada di Damkar pada saat itu yang ada WA grupnya, ada Instagramnya bisa centang biru, itu akan dimodifikasi di Kominfo karena harusnya Kominfo harus lebih naik lagi. Iya. Itu yang memang harus kita capai gitu. Itu harus kita capai karena yang lebih penting adalah bagaimana sebaran informasi itu bisa didapat oleh masyarakat gitu. Nah, itu bukan hanya perannya Kominfo sendiri, tapi kemudian bagaimana kita membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di luar dari pemerintah begitu. Seperti yang Ari bilang tadi, konten kreator dan lain sebagainya. Orang siap jadi duta Kominfo. Harus kita minta jadi duta apa ini? Duta Megalit. Iya, Megalit sekarang duta Kominfo. Asal jangan jadi duta musik. Pak, untuk harapan ke depannya untuk Kominfo Sulawesi Tengah. Pokoknya pertanyaan tentang harapan terus sih. Iya. Tidak berhenti dia berharap. Karena kan lagi berharap. Ya, harapan kita semoga komunikasi Kominfo sebagai mediator, sebagai fasilitator untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan sebaliknya juga seperti begitu, ini bisa berjalan dengan baik begitu, sehingga apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan kemudian apa yang belum itu bisa tersampaikan gitu. Bahkan di ruang seperti kemarin saya coba bikin program gubernur menyapa kepala desa. Ada program itu? Ada, lewat virtual. Gitu. Kemarin kita sudah uji coba lewat virtual. Gitu. Nah, akhirnya hal-hal yang terkait dengan kebutuhan desa itu bisa langsung didengarkan Bapak Gubernur bisa dan ditampung langsung. Bukan hanya ditampung, langsung Pak Gubernur perintahkan untuk OPD yang terkait itu untuk segera mengantisipasi gitu. Mantap, betul, luar biasa. Ini Bang. Jadi kedepannya itu kita akan tetap melakukan itu, tapi dengan berbagai macam isu gitu. Misalnya terkait El Nino. Itu kan ya, terkait dengan stunting, terkait dengan kemiskinan, apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat lewat lembaga-lembaga pemerintah misalnya di desa itu bisa terantisipasi dengan cepat. Gitu. Melalui Kominfo. Jadi kita memposisikan itu sebagai mediator gitu. Iya kan? Penghubung. Antara komunikan dengan komunikator. Gitu. Atau sebaliknya. Antara komunikator dengan komunikan. Kalau saya sih belum pernah dapat undangan dari Kominfo ini izin Pak Kadis, soalnya waktu saya juga pernah podcast dengan Ibu Kadis pada saat itu belum Pak Kadis. Iya. Saya bilang kalau bisa dipertemukan ini semua konten-konten kreator dikumpulkan oleh Kominfo, terus kita juga bantu untuk menyebarkan informasi apa yang dibutuhkan Kominfo begitu. Iya.
Saya pikir ini saran ini. Iya, saya kira saran ini bagus. Iya. Nanti kita masih melihat kita pelajari karena saya masih baru. Iya, masih baru. Saya harus melakukan pemetaan dulu, bagaimana strategi kita dan lain sebagainya. Kita akan mengarah ke sana nanti. Kita akan mengarah ke sana nanti. Siap. Jadi kan ada undang-undang duit di hotel kan. Biar kita tanda tangan honor itu. Itu workshop. Iya bisa. Soalnya perlu itu Pak guys. Karena kalau kan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga anak muda di Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pemerintah dalam menginformasikan hal-hal yang baik terkait dengan prestasi pemerintah, apa saja sudah yang dicapai oleh pemerintah, itu juga perlu kita sebenarnya. Iya, saya Karena kira kalau cuma Kominfo toh, maafin, bukan saya pandang enteng Kominfo. Kita juga ada juga followers ini Pak. Tapi memang di dalam penyampaian informasi itu, apalagi di dunia digital sekarang ini, itu hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun kolaboratif sistem. Iya. Jadi sistem kolaborasi itu harus kita bangun. Ya kan? Tidak bisa kita bekerja sendiri untuk dengan pendekatan digitalisasi. Betul. Tidak bisa. Kita harus sistem kolaborasi. Bagaimana secepatnya informasi itu bisa sampai. Gitu. Iya. Nah, bahkan saya berpikir salah satu strategi kita untuk melawan beredarnya ini informasi yang bersifat hoax, gitu. Informasi yang lebih tepat itu harus masuk duluan, gitu. Oh iya, karena kita biasa kalah cepat. Kita kalah cepat. Oh, okay. Kita kalah cepat di situ. Nah, itu yang disilakan dengan adanya buzzer itu kan. Betul. Gitu. Nah, begitu juga dengan pengendalian sistem atau pembangunan sistem keamanan informasi terkait dengan penggunaan jaringan internet dan sebagainya. Gitu. Jangan sampai masuk lagi di situ bertengger virus domino. Iya. Ya kan? Kemudian ada situs-situs porno dan lain sebagainya. Iya. Gitu kan? Nah, ini kan sangat bahaya. Iya. Nah, sekarang Kementerian Kominfo itu sudah menutup kurang lebih 9.000 situs judi online. Oh, judi online. Iya. Tapi kemudian muncul lagi. Ada terus dia, Pak? Ada terus. Iya. Nah, ini kita lawan siapa ini? Kan tidak jelas. Gitu kan? Tidak jelas. Nah, oleh karena itu penguatan substansi dalam konteks personal, lingkungan, keluarga, ini yang harus kita kuatkan begitu. Betul. Tidak hanya sekedar kita melihat di media sosial, kita belajar dari media sosial, tapi kita harus menciptakan bagaimana adab-adab orang tua dulu terkait dengan itu. Makanya justru harusnya butuh kolaborasi tadi, Pak. Iya. Karena kita kalah cepat. Bayangkan kebenaran baru ditulis, kebohongan sudah tersebar luas. Iya kan? Iya. Makanya butuh tangan-tangan dari Kominfo. Kami siap menjadi kaki tangan Kominfo ini. Ya, insya Allah. Artinya apa yang Pak Kadis lakukan ini sudah baik. Melibatkan kita sebagai konten kreator podcast di Dinas Kominfo. Nah, ini juga salah satu langkah kan Pak Kadis, satu langkah untuk bagaimana mempromosikan Kominfo dan program-programnya kan. Ya, artinya kan ini program yang sudah ada, jadi kita tinggal melanjutkan. Nah, untuk memantapkan itu ya tentunya kita harus membangun ini dulu, pemetaan, kita melihat, pelajari, baru kemudian kita coba. Kita akan mengarah ke sana nanti. Siap. Bagaimana kolaborasi itu bisa berjalan. Siap. Kalau itu, kenapa? Gak bisa. Minum dulu Pak Kadis. Pak Kadis, terima kasih sekali nih informasi yang Pak Kadis sampaikan bahwa pentingnya Kominfo hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Terus bagaimana Kominfo ini bisa menjadi satu berita yang paling akurat lah. Jadi kalau selain yang bukan dari Kominfo itu tidak akurat. Jadi ini mencerdaskan dan mengkampanyekan bahwa kalau mau dapat informasi yang akurat di Kominfo. Berarti begitu Pak Kadis? Ya, artinya kita membangun trusting. Iya, betul. Kita membangun kepercayaan, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lewat informasi-informasi yang lebih aktual gitu kan. Dan terarah gitu. Serta dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Siap. Pokoknya kami siap. Pokoknya kalau ada informasi tentang pencapaian daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kirim saja ke Sarah. Kita storykan. Iya kan penting juga itu. Karena itu menjadi tanggung jawab kita juga. Betul. Nah, cuma kita podcast orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan apa, tapi pemerintah sendiri kita tidak sebarluaskan pencapaian. Iya. Saya sepakat itu Pak Kadis. Kalau kau melihat Pak Kadis Kominfo sekarang bagaimana harapan? Ya, harapannya semoga semakin sukses lagi Pak. Jangan cuma di Damkar, kan kemarin Damkar sempat viral ada hashtagnya
Apa? Lebih baik lapor damkar. Wih. Oh iya. Mungkin kalau sekarang dengan adanya Pak Kadis di sini jadi ada hashtag barunya lagi. Iya, apa? Lebih baik dengar Kominfo. Ditutup dengan manis luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Itu yang dipikirkan tadi. Dia bikin pertanyaan. Dia ini hanya memikirkan bagaimana supaya ini video ada potongannya untuk dia di iya, karena lebih banyak pengikutnya daripada pengikut Saraba channel kira-kira 1000-an saja, 8.000 sisanya itu pengikutnya video. Oh begitu. Iya. Terima kasih Pak Kadis, sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Segala kegiatannya dilancarkan. Amin. Dan jangan ragu untuk memerintah kami karena kami adalah mitra daripada Kominfo. Mantap. Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Saraba channel. Saraba dulu dong. Iya.